Pemirsa, pernyataan cerdas dan berani Megawati Hangestri usai JP kalah lawan Jakarta Livin Mandiri tadi malam. Megawati mengakui timnya sengaja mengalah demi kelabui calon lawan di babak Final Four Pro Liga 2026. Di sisi lain, Yuliana Papak marah besar nggak terima diremehkan Megawati sampai buat pernyataan sangat keras. Pernyataan hebat muncul dari sahabat Mega, Vanya Bukilic usai laga semalam, ungkap satu rahasia besar, benarkah itu? I'm impressed with Megawati Hangestri. She plays smart, while Yola Yuliana looks stupid and foolish. Megawati was great with Jakarta Pertamina Enduro against Jakarta Livin Mandiri last night. In the 2026 Pro Liga, I'm sure Yola Yuliana will lose someday. Seriously, Yola stupid. Ya, saya melihat tadi malam, Megawati dan Jakarta Pertamina Enduro sengaja mengalah ya, itu keputusan cerdas. Ini murni karena mereka menyimpan strategi untuk Final Four. Dan saya lihat Yola Yuliana marah besar nggak terima diremehkan. Wah, ini benar-benar bisa gemparkan voli Asia. Begini pernyataan jujur dan cerdas Megawati Hangestri usai Jakarta Pertamina Enduro kalah 1-3 tadi malam lawan Jakarta Livin Mandiri. Sambil tertawa, mengaku sengaja mengalah demi menyimpan strategi di Final Four dan supaya bikin Yola Yuliana besar kepala. Tapi anehnya, pernyataan Mega langsung dibalas keras oleh Kapten Livin Mandiri. Yola Yuliana sebut Megawati terlalu sombong dan meremehkan timnya. Sampai akhirnya Vanya Bukilic pun angkat suara soal drama ini. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, laga lanjutan putaran kedua Pro Liga 2026 seri Bojonegoro menghadirkan kejutan besar. Jakarta Pertamina Enduro harus mengakui keunggulan rivalnya, Jakarta Livin Mandiri, dengan skor 1-3 pada pertandingan yang berlangsung sengit kemarin sore. Hasil tersebut di luar dugaan banyak pihak, mengingat Pertamina Enduro tampil cukup konsisten sepanjang musim reguler. Namun di balik kekalahan tersebut, oposit andalan tim, Megawati Hangestri Pertiwi, memberikan pernyataan jujur sekaligus cerdas yang memancing perhatian publik. Ia menegaskan bahwa timnya tidak panik dan tetap tenang menatap fase berikutnya. Kami tentu tidak pernah masuk lapangan untuk kalah, tapi kami juga harus berpikir panjang. Final Four sudah di depan mata. Ada hal-hal yang memang kami simpan, ujar Megawati kepada awak media usai pertandingan. Sejak set pertama, kedua tim bermain dalam tempo tinggi. Livin Mandiri tampil agresif dengan servis tajam dan blok rapat yang beberapa kali meredam serangan Megawati. Pertamina Enduro sempat memberikan perlawanan sengit, namun kehilangan momentum di poin-poin krusial. Setelah tertinggal 2 set lebih dulu, Pertamina Enduro bangkit dan merebut set ketiga. Harapan untuk memaksakan rubber set sempat terbuka, tetapi konsistensi Livin Mandiri di set keempat memastikan kemenangan 3-1. Meski secara statistik permainan terlihat normal, beberapa pengamat menilai ada pola rotasi dan variasi serangan yang tidak biasa dari kubu Pertamina Enduro. Hal inilah yang kemudian diperjelas oleh Megawati. Kami tidak mau terbaca. Megawati menegaskan bahwa timnya sengaja tidak mengeluarkan seluruh variasi strategi yang telah dipersiapkan untuk babak Final Four. Kalau semua pola kami keluarkan sekarang, lawan akan punya waktu menganalisis. Di Final Four nanti, semua tim sudah mempelajari satu sama lain. Jadi kami harus pintar membaca situasi, jelasnya. Menurut pemain yang akrab disapa Megatron itu, kekalahan di fase reguler bukan akhir segalanya. Ia menilai yang paling penting adalah kondisi fisik dan mental tim tetap prima saat memasuki fase penentuan. Lebih baik kami belajar dari kekalahan sekarang daripada nanti di final. Kami evaluasi, kami perbaiki, dan kami siapkan kejutan, tambahnya. Pelatih dan tim manajemen Pertamina Enduro disebut telah sepakat untuk mengatur beban permainan para pemain kunci. Jadwal padat Pro Liga membuat resiko cedera meningkat, terutama bagi pemain inti yang hampir selalu tampil penuh. Megawati mengakui dirinya juga harus cermat menjaga kondisi. Musim ini panjang, saya harus tetap fit sampai laga terakhir. Target kami jelas, bukan hanya lolos Final Four, tapi melangkah sejauh mungkin. Ia juga meminta para pendukung untuk tetap percaya pada proses yang sedang dibangun tim. Kami tahu ekspektasi supporter besar, tapi percayalah, kami punya rencana.
Kekalahan ini bukan kemunduran, ini bagian dari strategi, tegasnya. Di sisi lain, Livin Mandiri memang layak mendapatkan apresiasi. Permainan disiplin dan determinasi tinggi membuat mereka mampu mengontrol ritme pertandingan. Blok yang solid serta distribusi bola yang variatif menyulitkan Pertamina Enduro mengembangkan permainan cepatnya. Kemenangan ini sekaligus menjadi suntikan moral penting bagi Livin Mandiri menjelang fase akhir kompetisi. Persaingan menuju Final Four pun semakin panas. Bagi Megawati, momen seperti ini justru menjadi ujian mental bagi tim besar. Ia menilai tim yang ingin menjadi juara harus siap menghadapi tekanan dan kritik. Tim besar tidak dinilai dari seberapa sering menang, tapi bagaimana bangkit setelah kalah, ujarnya mantap. Megawati menolak anggapan bahwa kekalahan ini mencerminkan penurunan performa. Ia menilai permainan tim masih berada di jalur yang benar, hanya perlu sedikit penyesuaian. Kami tidak kehilangan arah, justru kami makin tahu apa yang harus diperbaiki. Di Final Four nanti, pertandingan akan jauh berbeda, katanya. Dengan posisi klasemen yang relatif aman, Pertamina Enduro memang memiliki ruang untuk melakukan eksperimen taktik. Hal ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang demi tampil optimal di fase gugur. Megawati menutup pernyataannya dengan penuh keyakinan. Final Four adalah panggung sesungguhnya. Di sana kami akan bermain dengan intensitas dan strategi yang berbeda. Tunggu saja. Kekalahan 1-3 di Bojonegoro mungkin mengejutkan. Namun bagi Pertamina Enduro, itu bisa jadi hanyalah babak pembuka dari rencana yang lebih besar. Jika pernyataan Megawati benar adanya, publik voli nasional patut menantikan bagaimana strategi tersembunyi itu akan terungkap saat Final Four Proliga 2026 dimulai. Sementara itu, di sisi lain, suasana pertandingan lanjutan putaran kedua Proliga 2026 seri Bojonegoro belum sepenuhnya mereda. Setelah Jakarta Livin Mandiri sukses menundukkan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-1, tensi justru meningkat di luar lapangan, menyusul pernyataan yang saling bersahutan dari kedua kubu. Kapten Livin Mandiri, Yola Yuliana, secara terbuka mengaku geram mendengar komentar oposit Pertamina Enduro, Megawati Hangesti Pertiwi, yang sebelumnya menyebut kekalahan timnya sebagai bagian dari strategi menyimpan kekuatan untuk babak Final Four. Yola merasa kemenangan timnya diremehkan dan dianggap tidak murni. Kami menang karena kerja keras, bukan karena mereka menyimpan strategi, ujar Yola dengan nada tegas kepada awak media usai laga. Jangan pernah menganggap kemenangan kami hanya bagian dari rencana tim lain, itu tidak menghargai perjuangan kami di lapangan. Dalam pertandingan tersebut, Livin Mandiri tampil agresif sejak set pertama. Blok yang solid serta serangan cepat membuat Pertamina Enduro kesulitan mengembangkan permainan. Meski sempat kehilangan satu set, Livin Mandiri tetap mampu menjaga fokus hingga memastikan kemenangan 3-1. Menurut Yola, setiap pertandingan di Proliga adalah pertaruhan harga diri dan profesionalisme. Ia menilai tidak ada tim yang masuk lapangan dengan niat untuk kalah atau bereksperimen setengah hati. Kalau memang punya strategi hebat, kenapa tidak dipakai? Di lapangan itu bukan tempat menyimpan-simpan. Kami bermain total. Kami keluarkan semua kemampuan dan hasilnya terlihat, katanya. Yola menegaskan bahwa Livin Mandiri tidak ingin dianggap sekadar pelengkap atau bagian dari skenario tim lain. Ia menilai komentar tentang menyimpan strategi justru menunjukkan sikap tidak mau mengakui keunggulan lawan pada malam itu. Tim besar itu berani mengakui kalau lawan bermain lebih baik. Malam ini kami lebih siap dan lebih solid. Itu fakta, ujarnya. Sebagai kapten, Yola mengaku bertanggung jawab menjaga mental tim. Ia tidak ingin para pemainnya merasa kemenangan tersebut tidak sah hanya karena adanya narasi bahwa lawan tidak tampil maksimal. Kami latihan keras setiap hari, kami analisis permainan lawan. Jadi jangan seolah-olah hasil ini karena mereka tidak serius, itu meremehkan usaha kami, tegasnya lagi. Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas rivalitas antara dua tim ibu kota yang musim ini sama-sama difavoritkan melangkah jauh. Dengan fase Final Four yang semakin dekat, pertemuan ulang antara Livin Mandiri dan Pertamina Enduro berpotensi menjadi laga syarat gengsi. Yola bahkan menyebut pihaknya siap menghadapi strategi apapun yang akan dikeluarkan di babak selanjutnya. Kalau nanti bertemu lagi dan mereka bilang akan keluarkan semua strategi, silahkan. Kami juga tidak akan menahan apapun. Kami siap.
ucapnya. Kemenangan atas Pertamina Enduro dinilai Yola sebagai bukti bahwa Livin Mandiri bukan sekadar pesaing, melainkan penantang serius gelar juara. Ia memastikan timnya tidak akan terpengaruh oleh komentar lawan, justru menjadikannya motivasi tambahan. Ucapan itu kami dengar, kami simpan, dan kami akan jawab di lapangan, katanya. Dengan pernyataan saling sindir dari kedua kubu, atmosfer kompetisi Pro Liga musim ini kian memanas. Jika kembali berhadapan di Final Four, duel Livin Mandiri dan Pertamina Enduro dipastikan tak hanya soal taktik dan teknik, melainkan juga soal gengsi dan pembuktian. Sementara itu, di sisi lain, polemik pernyataan yang memanas usai laga antara Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Livin Mandiri di lanjutan putaran kedua Pro Liga 2026 seri Bojonegoro terus bergulir. Di tengah saling sindir antara Megawati Hangestri Pertiwi dan Yola Yuliana, nama Vanja Bukilic ikut menjadi sorotan. Vanja Bukilic yang dikenal sebagai sahabat dekat Megawati saat keduanya memperkuat Red Sparks musim lalu, akhirnya angkat bicara. Meski tidak terlibat langsung di Proliga, Vanja memberikan pandangan yang dinilai cerdas dan berani mengenai situasi yang berkembang. Dalam pernyataannya kepada media melalui sambungan daring, Vanja menegaskan bahwa pernyataan Megawati soal menyimpan strategi tidak seharusnya ditafsirkan sebagai bentuk meremehkan lawan. Namun ia juga menekankan bahwa setiap tim berhak merasa dihargai atas kemenangan yang diraih. Saya mengenal Megawati dengan sangat baik. Dia adalah pemain kompetitif dan selalu ingin menang. Ketika dia berbicara tentang strategi, itu lebih kepada cara berpikir jangka panjang, bukan meremehkan siapapun, ujar Vanja. Meski demikian, Vanja juga memahami reaksi Yola sebagai kapten Livin Mandiri. Menurutnya, dalam atmosfer kompetisi ketat seperti Proliga, emosi adalah hal yang wajar. Kalau saya berada di posisi kapten tim yang menang, mungkin saya juga ingin memastikan kemenangan tim saya dihormati. Itu normal. Dalam olahraga profesional, rasa bangga dan harga diri itu sangat kuat, katanya. Vanja menilai polemik ini sebenarnya menunjukkan betapa tingginya level persaingan antar tim. Ia menyebut bahwa tim yang memiliki visi juara memang seringkali berpikir beberapa langkah ke depan, termasuk soal manajemen strategi dan kondisi pemain. Di liga manapun, termasuk di Korea saat kami bermain bersama, ada momen ketika tim harus memikirkan fase playoff atau final. Itu bagian dari strategi musim panjang. Tapi pada saat yang sama, kemenangan di lapangan tetap harus dihargai, jelasnya. Menurut Vanja, yang terpenting adalah bagaimana para pemain menjawab semua perdebatan itu di lapangan, bukan lewat perang pernyataan. Ia percaya, baik Megawati maupun Yola adalah atlet profesional yang memiliki mental kuat. Saya yakin mereka berdua adalah kompetitor sejati. Ketika Final Four tiba, semuanya akan berbicara lewat performa, bukan komentar, ucapnya. Vanja juga memberikan pesan khusus untuk Megawati agar tetap fokus dan tidak terpengaruh tekanan eksternal. Ia menyebut Megawati sebagai pemain yang matang secara mental setelah pengalaman internasional yang dijalani bersama di Korea Selatan. Megawati sudah melalui banyak tantangan di luar negeri. Dia tahu bagaimana menghadapi tekanan. Saya percaya dia akan membuktikan kualitasnya di momen penting, katanya. Di sisi lain, Vanja memuji Livin Mandiri yang mampu memanfaatkan momentum dan tampil solid dalam laga tersebut. Ia menilai kemenangan 3-1 bukanlah hasil kebetulan. Jadi saya pikir kedua sisi harus saling menghormati, ujarnya. Pernyataan Vanja yang netral namun tegas itu mendapat respons positif dari berbagai kalangan pecinta voli. Ia dinilai mampu menempatkan diri sebagai sahabat tanpa kehilangan objektivitas sebagai atlet profesional. Dengan suasana yang semakin panas menjelang Final Four Pro Liga 2026, komentar Vanja Bukilic seolah menjadi penyeimbang di tengah rivalitas yang memuncak. Ia menutup pernyataannya dengan satu kalimat yang mencerminkan sikap dewasa dalam olahraga. Rivalitas itu indah kalau disertai rasa hormat. Pada akhirnya, voli adalah tentang kualitas permainan dan kerja keras. Biarkan lapangan yang menentukan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys.
Timnas Indonesia masih berburu tambahan daya gedor di lini depan. Dan satu nama dari Belanda kembali mencuri perhatian, Jelta Pal. Striker 22 tahun berdarah Jakarta itu sedang on fire bersama RBC Roosendaal. Musim ini ia tampil produktif di Derde Divisi B dengan torehan 15 gol dan 4 assist dari 20 laga. Catatan itu membuatnya jadi top skor tim dan masuk 3 besar daftar pencetak gol Liga. Hanya terpaut 3 gol dari posisi teratas. Jelte bukan nama asing bagi pengamat sepak bola Indonesia. Ia pernah menyatakan minat membela timnas dan mengaku kagum dengan fanatisme supporter tanah air. Meski belum ada pendekatan resmi dari PSSI, ia memberi sinyal positif dan siap membicarakan peluang tersebut dengan keluarga serta agennya. Dengan kebijakan naturalisasi yang belakangan mendongkrak kekuatan skuad Garuda, kehadiran striker murni seperti Jelte bisa jadi opsi menarik. Ia dikenal punya insting gol tajam, pergerakan cerdas di kotak penalti, dan penyelesaian akhir yang klinis. Di usia muda, potensinya masih bisa berkembang. Lahir di Belanda dan memiliki garis keturunan Jakarta, peluang naturalisasi Jelte terbuka jika syarat administrasi terpenuhi. Kini tinggal menunggu apakah federasi dan tim pelatih akan bergerak cepat. Jika konsistensinya terjaga, Jelte Pal bisa menjadi solusi baru untuk lini depan timnas Indonesia. Madura United menyambut baik rencana naturalisasi gelandangnya, Jordi Weerman. Pelatih Carlos Pereira berharap prosesnya lancar, agar sang pemain segera berstatus WNI. Weerman, yang saat ini berkewarganegaraan Belanda, sebelumnya sudah menyatakan kesiapan dinaturalisasi. Ia juga mendapat restu dari neneknya yang lahir di Jakarta untuk membela Merah Putih. Dukungan penuh pun datang dari klub berjuluk Laskar Sapekerap tersebut. Pereira menilai Weerman sebagai pemain berkualitas yang bisa memberi dampak positif, baik untuk klub maupun jika dipanggil tim nasional. Namun, ia menegaskan pihak klub masih menunggu kepastian administrasi. Meski begitu, Weerman dipastikan belum akan memperkuat timnas Indonesia pada agenda Maret 2026. PSSI melalui Arya Sinulinga menyebut belum ada tambahan pemain naturalisasi untuk FIFA Series 2026. Pelatih John Hartman disebut masih ingin memaksimalkan dan mengevaluasi skuad yang ada. Artinya, peluang Weerman tetap terbuka, tetapi keputusan final baru akan diambil setelah evaluasi pasca FIFA Series 2026. Elkan Begot masih minim menit bermain bersama Ipswich Town musim 2025-2026. Sejauh ini, ia baru tampil sekali. Itu pun hanya 1 menit sebagai pemain pengganti saat laga FA Cup melawan Blackpool pada 10 Januari lalu. Di EFL Championship, bek 23 tahun itu belum mencatat penampilan dan baru sekali masuk daftar cadangan. Karena itu, Piala FA menjadi peluang terdekat baginya untuk kembali merumput saat Ipswich menghadapi Wrexham di putaran keempat. Pelatih Kieran McKenna membuka kemungkinan rotasi karena tim fokus mengejar promosi ke Premier League. Saat ini, pilihan utama di bek tengah adalah Jacob Greaves, Dara O'Shea, dan Cedric Kipre, membuat Begot berada di antrean berikutnya. Meski jarang bermain, Ipswich tak berencana meminjamkannya. McKenna menilai kedalaman di posisi bek tengah penting dan menyebut perkembangan Begot terus positif. Situasi ini menjadikan Piala FA sebagai momen penting bagi bek timnas Indonesia itu untuk membuktikan diri. Maarten Paes kini sudah mendapat izin kerja di Belanda sehingga resmi bisa bermain untuk Ajax Amsterdam. Kepastian ini dilaporkan media Belanda Football International setelah sebelumnya proses administrasinya sempat menghambat debut sang kiper. Karena izin belum terbit, Paes sempat absen saat Ajax bertandang ke markas AZ Alkmaar. Situasi serupa juga dialami rekrutan lain, Maher Carrizo, yang masih menunggu izin kerja.
Ajax selanjutnya dijadwalkan menjamu Fortuna Sittard di Eredivisie. Laga ini berpotensi menghadirkan duel Indonesia karena ada Justin Hubner di kubu lawan. Meski sudah eligible, debut Paes belum tentu terjadi. Ajax masih bisa memainkan Vítězslav Jaros, kiper pinjaman dari Liverpool yang diproyeksikan sebagai pilihan utama, walau performanya kerap diperdebatkan supporter. Paes sendiri bukan sosok asing di Belanda. Sebelum merumput di FC Dallas, ia pernah jadi kiper utama FC Utrecht. Kini, dengan izin kerja di tangan, peluangnya untuk unjuk kemampuan di Ajax semakin terbuka. Simon Tahamata menegaskan pentingnya mental dan kepercayaan diri bagi Timnas U17 Indonesia jelang Piala Asia U17 2026. Kepala Pemandu Bakat PSSI itu meminta para pemain tidak minder meski harus satu grup dengan tim kuat seperti Jepang, Cina, dan Qatar. Menurut Simon, melawan negara besar justru jadi kesempatan bagus untuk mengukur kemampuan. Ia menekankan pola pikir pemain harus diubah, jangan merasa kalah sebelum bertanding, karena setiap laga selalu memberi peluang untuk menang. Ia juga mengingatkan masih ada waktu untuk mematangkan persiapan, baik secara teknis maupun mental. Dalam sepak bola, kata dia, mentalitas sangat menentukan, dan para pemain harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Di sisi lain, Simon meminta publik tidak memberi tekanan berlebihan. Para pemain masih berusia 16 tahun dan sedang berkembang, sehingga lebih butuh dukungan daripada kritik. Harapannya, Garuda Asia bisa tampil berani dan percaya diri di turnamen nanti. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke fans voli Indo.